Tuhan, pada malam hari ini kita buka dalam 1 Timotius 4 ayat 10, ayat 15 dan 16. 1 Timotius 4 ayat 10, ayat 15 dan 16. Kita baca bersama. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ayat 15, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Dikatakan ayat 10, Bapak Ibu Saudara terkasih yang ada di studio ini. Sebab itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat manusia. Kita memiliki pengharapan di dalam keimanan kita tentang suatu kehidupan yang kekal, yang bisa kita miliki setelah kita mengakhiri hidup di dunia ini, Bapak Ibu. Ya. Semua orang punya kepercayaan yang demikian, dan semua orang menginginkan yang demikian dan berpengharapan demikian. Ya, agama manapun itu, saya percaya bahwa mereka memiliki pengharapan untuk kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan yang kekal, suatu kehidupan yang dimasukin setelah mengakhiri hidup di dalam dunia ini. Semua agama mempercayai hal demikian. Terkhusus bagi kita yang Kristen juga demikian. Kasih karunia yang diberikan Kristus, yaitu suatu anugerah yang diberikan bagi saya dan bagi saudara, yang adalah bentuk kehidupan yang kekal. Ya, kehidupan yang kekal itu diberikan Kristus bagi kita di dalam proses awalnya itu, diberikan secara cuma-cuma, diberikan secara gratisan. Ketika kita memiliki iman dan kepercayaan kepada Kristus sebagai Juru Selamat itu, dan menerima Kristus itu sebagai Juru Selamat pribadi kita, maka di fase itu kita boleh mengimani keselamatan itu telah menjadi milik kita. Tetapi proses hidup terus berjalan. Hidup harus dikerjakan. Dan firman Tuhan berkata, oleh karena itu hasilkanlah buah pertobatan. Firman Tuhan berkata. Firman Tuhan berkata, satu pohon yang tidak berbuah akan ditebang, dicampakkan ke dalam lautan api. Dan firman Tuhan berkata, tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Artinya apa? Kasih karunia memberikan keselamatan secara cuma-cuma, ya benar. Tapi ada tanggung jawab daripada kita untuk mengerjakan keselamatan tersebut. Bahwa keselamatan bukan sesuatu yang gampangan. Sekali selamat tetap selamat. Begitu kita percaya pada Kristus, lalu hidup suka-suka, hidup tanpa aturan, hidup di dalam dosa. Bukan demikian. Bahwa kita harus berjuang seperti firman Tuhan. Berjuang artinya hidup secara teratur, hidup secara tertib, berdasarkan hukum kasih karunia Kristus itu sendiri. Di ayat 15 dikatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya. Kita harus hidup di dalam kasih karunia itu, hidup di dalam pengharapan kita itu, sebagaimana Kristus menginginkan kita hidup di dalam hukum-hukum kasih karunia-Nya. Dan kita hidup di dalam hukum kasih karunia itu supaya bertumbuh. Ya. Dan maju. Dan kemajuan itu nyata dilihat semua orang. Karena firman Tuhan juga berkata, saya dan saudara adalah pelita yang diletakkan di atas
di atas suatu wadah, katakanlah itu meja, sehingga terang itu menyinari semuanya. Amin, saudara. Saudara harus menjadi satu contoh nyata yang dapat dilihat semua orang, bahwa kita menjadi bagian daripada suratan-suratan Kristus yang mempertunjukkan Kristus bagi mereka. Dan kapasitas itu hendaklah menjadi sesuatu yang bertumbuh dan mengalami kemajuan yang dapat dilihat semua orang. Hidup dalam Kristus tidak semata-mata tentang berkat. Hidup dalam Kristus tidak semata-mata di dalam wadah-wadah kepentingan kita, kebutuhan kita akan apa yang Kristus berikan bagi kita. Saya mau katakan terlalu dangkal pemahaman rohani yang demikian bagi orang Kristen. Terlalu dangkal bagi kita yang mengikut Kristus. Kalau orientasi kita hanya sebatas berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, perkenanan Tuhan, dan segala sesuatu yang apa Tuhan berikan bagi kita. Adalah baik bagi saya dan saudara bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Bertumbuh di dalam pengikutan kita kepada Tuhan. Ada kehidupan yang bertumbuh dalam ajaran kasih karunia Kristus. Pundasi-pundasi keimanan yang militan bagaimana kita tertanam di dalam Kristus, Bapak Ibu. Ada banyak orang Kristen tidak siap menghadapi hidup ini. Ada banyak orang Kristen menjadi cengeng dalam kehidupannya ketika hidup mereka masuk kepada suatu kondisi yang paling buruk. Kenapa demikian? Karena mungkin tidak mengenal Kristus dalam kehidupannya secara utuh. Karena mungkin tidak dibekali bagaimana kita hidup dalam kehidupan ini sekalipun situasi paling buruk, bagaimana kita bersikap kepada Tuhan. Dan yang paling parah, bagaimana belakangan ini saya menemukan penyesatan-penyesatan yang semakin masif. Baru-baru ini ada seseorang men-chatting saya, lalu berusaha untuk mengajak diskusi tentang firman Tuhan. Lalu saya buka profilnya, saya coba telusurin, terkoneksi dengan satu komunitas yang saya pikir itu menyimpang. Seorang wanita yang masih muda, begitu bersemangat untuk mengajak saya diskusi tentang firman Tuhan. Tapi saya tahu kelompok ini bertanyakan, saya bilang mungkin sesat. Lalu saya bilang, Dek, kalau kamu mau mengajak saya diskusi, kamu salah. Saya bilang, kamu terhubung dengan kelompok ini? Iya. Saya bilang kepada dia, telusuri lebih dalam tentang kelompok ini, cari tahu profilnya, cari tahu kebenarannya, pelajari lebih dalam. Lalu dia berusaha membantah. Saya bilang sama dia, saya pegiat rohani, saya juga pernah menikmati teologi. Maaf, saya tidak cocok untuk kamu ajak diskusi. Saya bilang, keselamatanmu tanggung jawabmu. Saya bisa sampaikan demikian. Jangan sampai kamu binasa. Lalu dia berusaha untuk mengajak saya diskusi lagi. Saya bilang, tidak ada waktu membuat kamu. Saya hanya bilang, keselamatanmu tanggung jawabmu. Sebatas itu yang saya bisa berikan saran. Selebihnya urusan kamu. Dan ada banyak di media sosial yang mengaku hamba Tuhan, yang katanya mendapatkan pewahyuan, mendapatkan suara Tuhan. Bila kita korelasikan antara si A, si B, si C, bertentangan. Tuhan berkata yang satu pada seseorang ini demikian kedatangan Tuhan. Tuhan berkata kepada seseorang yang demikian ini, demikian kedatangan Tuhan. Kalau kita telusuri secara alkitabiahnya, saya katakan bertentangan, membingungkan. Makanya ayat 16 berkata, dalam 1 Timotius 4 tadi, 1 Timotius 4,
Ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Mau katakan Bapak Ibu sebagai orang Kristen, awasi dirimu, awasi pengajaranmu. Engkau akan mengajarkan sesuatu berdasarkan apa yang kau terima di dalam kehidupanmu tentang informasi-informasi, materi-materi tentang kekristenan atau firman Tuhan. Kalau engkau mendengarkan sesuatu yang salah, maka engkau akan mengajarkan sesuatu yang salah. Saya mau katakan, berdirilah, bangunlah, bangkitlah. Cukup mengkonsumsi tentang firman Tuhan yang mengatakan berkat, 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 dan berkat. Baca firman Tuhan Bapak Ibu. Sebagai orang Kristen, aktiflah. Mulailah meneliti. Mulai membandingkan. Akan apa yang kau dengar dibandingkan firman Tuhan. Karena saya mau katakan, landasan pegang hidupmu bukan apa kata pendeta, tapi apa kata firman Tuhan. Seorang hamba Tuhan bisa mempeletisir firman Tuhan kepada kepentingannya. Dan hati-hati. Saya sudah lama berkata kepada Tuhan, Tuhan saya tidak hidup apa kata pendeta saya, tapi saya hidup apa kata firman-Mu. Bangun. Saatnya menjadi orang Kristen yang militan. Bangun, saatnya menjadi orang Kristen yang hauslah akan kebenaran firman Tuhan yang membuat hidupmu berkualitas. Yang membuat kekristenanmu memiliki pondasi yang kuat. Beberapa waktu yang lampau, beberapa bulan yang lampau, saya juga dikeroyok oleh satu kelompok orang yang tiba-tiba men-chatting saya. Mengajak diskusi tentang firman Tuhan. Lalu saya lemparkan pertanyaan. Menurut keyakinan kelompok kalian, Yesus sudah datang kedua kali di dunia ini. Yang katanya berasal di negeri seberang kan? Saya langsung tembak poin Bapak Ibu. Lalu berusaha mereka mengelak. Saya giring lagi kepada pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya, kalau bisa kalian menjawab ini, saya ladeni diskusi ini. Saudara dan yang lainnya, kalian ada kelompok yang terhubung dengan keyakinan ini, yang meyakini Kristus sudah datang kedua kali di dunia ini, dan datangnya di negeri seberang dalam bentuk wanita kan? Lalu mereka menjawab, ya. Lalu saya bilang, selesai, kalian bukan yang cocok untuk diskusi dengan saya. Saya tembak aja, saya nggak mau dibingungkan. Firman Tuhan berkata begini, kedatangan Tuhan begini, berkat Tuhan begini, perlindungan Tuhan begini. Saya juga pernah baru-baru menjahit sepatu, ada seorang ibu berkata, mengajak saya diskusi. Saya persingkat waktunya. Dia berkata, baginya katanya Yesus sudah datang kedua kali. Dan dia berkata, dia langsung didatangi oleh Roh Kudus. Roh Tuhan itu berbicara bagi dia, dan kerap kali Roh Kudus itu berbicara dengan dia secara aktif dalam kehidupannya. Wow, seorang ibu Kristen. Lalu saya bilang dengan mantap iman saya, Bu, bagi saya Kristus belum datang kedua kali ke dunia ini. Kalau ibu berkeyakinan demikian, silahkan itu keyakinan ibu. Tapi saya katakan, bagi saya Yesus belum datang kedua kali ke dunia ini, tapi akan datang. Dan saya tetap percaya pada Kristus sebagai juru selamat pribadi saya. Bagaimana saya menghadapi situasi-situasi demikian pada kondisi-kondisi kecil dalam kehidupan ini? Kalau saya tidak memiliki pemahaman yang benar, saya bisa leong. Ada berapa banyak orang Kristen juga yang mengalami hal yang mungkin sepele, diskusi dengan seseorang, lalu dimasukkan pengajaran-pengajaran yang menyimpang.
Bagaimana saudara dan saya bisa mengenal kebenaran firman Tuhan yang sejati kalau saya dan saudara tidak membaca firman Tuhan dan tidak meneliti firman Tuhan? Oleh karena itu, awasi dirimu sendiri. Awasi ajaranmu. Saya mau katakan sebagai orang Kristen, milikilah sikap hati yang benar dalam mengikut Tuhan. Milikilah sikap hati yang benar dalam melayani Tuhan. Terlalu capek kita kalau kita melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan oleh karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu dalam kehidupan ini. Kepentingan kekuasaan, kepentingan posisi, kepentingan keuangan, kepentingan jabatan, bahkan kepentingan apapun. Terlalu sayang Kristus itu, yang begitu besar, yang begitu bernilai. Kalau kita jadikan itu sebagai alat politisasi, untuk tujuan kita datang kepada Tuhan, untuk tujuan kita datang melayani Tuhan, terlalu naif Bapak Ibu, terlalu dangkal sikap hati kita. Dan saya mau katakan orang yang demikian itu akan mudah lengser dari Tuhan karena pondasinya tidak kuat, karena sikap hatinya tidak benar. Saya mau Emerging Ministry dan semua Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan ini miliki sikap hati yang benar dalam Kristus. Miliki sikap hati yang benar dalam beribadah kepada Tuhan, dalam engkau melayani kepada Tuhan, dalam engkau mungkin mengemban posisi dalam struktur organisasi gerejamu. Miliki sikap hati yang benar. Karena ketika engkau dan saya tidak memiliki sikap hati yang benar, posisi apapun akan gampang lengser Bapak Ibu. Tapi kalau saya dan saudara memiliki sikap hati yang benar, tidak terpandang pun kita, Tuhan bisa pakai kok. Tuhan bisa pakai melayani. Salah satu contoh Bapak Ibu, kami Emerging Ministry bukanlah siapa-siapa, kami bukan orang kaya. Kalaupun ada kami pengelola wirausaha, kami katakan wirausaha kecil kok. Kami terdiri daripada profesi-profesi sederhana. Tapi kalau dipikir-pikir, Emerging Ministry bisa melayani, bisa membentuk suatu wadah pelayanan media sosial, live streaming, bisa menembus pulau, bisa menembus negara. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, itu karena sikap hati yang memang benar-benar ingin melayani Tuhan. Saya mau sedikit konsentrasi di ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu. Tadi waktu penyembahan yang terakhir, kita sudah mau tutup tadi, tiba-tiba naik lagi hadirat Tuhan. Lalu saya berbahasa roh. Saya bisa mengartikannya, silahkan diuji. Pak, arti yang saya dapatkan begini. Saya digiring untuk berdoa kepada keluarga saya, kepada keluarga besar daripada pasang hidup saya, keluarga besar Emerging Ministry, dan yang bertalian darah dengan kita. Contohnya yang bertalian darah dengan Emerging Ministry, yang bertalian darah dengan saya, yang bertalian darah dengan ipar-ipar kami. Demikian selanjutnya, supaya Tuhan tuntun kepada ajaran yang benar. Saya berdoa, saya mengerang tadi dalam roh. Sepertinya saya merasakan penyesatan akan semakin masif. Saya sampaikan ini, apa yang saya dapat silahkan diuji. Demikian saya mengerangnya. Saya berbahasa roh dan saya dapat mengartikannya. Saya harus membela keluarga saya. Membela keluarga besar pasangan hidup saya. Membela keluarga besar daripada ipar-ipar kami semua. Membela keluarga besar Emerging Ministry dan yang bertalian darah dengan Emerging Ministry. Supaya Tuhan satukan semua. Dan bisa terhindar daripada penyesatan. Buat kita semua yang ada di Emerging Ministry, silahkan diteliti. Kenapa? Karunia harus diuji katanya, benar kan? Silahkan saudara uji, silahkan. Kalau saya salah, nasihati saya terbuka. Tapi tadi saya merasakan begitu mengerangnya. Dan selama kita ibadah, belum pernah saya mengerang ketika berbahasa roh
untuk doa supaya kita terluput daripada penyesatan baru kali ini. Wow. Dan matching dari ayat firman Tuhan yang saya sediakan dari rumah, bahwa ayat ini saya sediakan tadi sore. Tadi saya belum dapat rema, hanya sore. Duduk-duduk, Tuhan tolong kasih saya tema. Saya buka Alkitab digital saya, langsung ke sini, langsung saya tarik ayatnya, selesai. Sesimpel itu tadi, saya pikir ini tema ecek-ecek. Tapi apa yang saya dapat ketika tadi berdoa dalam bahasa roh, cocok saya pikir. Biarlah Tuhan yang menggiring kita kepada kebenarannya, amin. Dan Tuhan memberikan rohnya yang menjadi guru, yang mengajari kita kepada kebenaran, dan yang menjadi guru bagi kita untuk bisa mengenal kebenaran itu. Dan saya juga berdoa, Bapak Ibu yang menyaksikan acara ini, biarlah Roh Kudus yang bekerja menuntun kita kepada kebenaran sehingga kita terluput daripada penyesatan.